bisa mulai ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana? Ini di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih kita diberi kesehatan, kekuatan Bapak Ibu untuk melaksanakan SUM kedua kita, rangkaian dari orientasi pelaksanaan PPG Batch 2 LPTK UIN Alauddin Makassar. Baik Bapak Ibu, kurang lebih 1 jam lebih atau sampai selesai kita akan bersama membahas dan mengulas terkait dengan teknis lapor diri. Ya, jadi saya mau dulu ucapkan saya mengucapkan dulu terima kasih sudah bergabung malam ini. Saya ucapkan selamat melaksanakan Idul Adha. Semoga semua sehat walafiat dan tentunya bahagia semua ya. Apalagi pada suasana Adha ini kita ya, baik Bapak Ibu, untuk memberi kenyamanan yang lain, pengguna yang lain, mohon jika berbicara mohon dinonaktifkan mikrofonnya. Ya, saya mengucapkan dan salamnya dari Sivitas Akademika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar agar terkait dengan selamat Hari Raya Idul Adha. Ya, sedikit perkenalan. Saya mau perkenalkan terlebih dahulu. Yang di tengah ini adalah Pak Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Dr. Haji Andi Marjuni, MPDI, tidak asing lagi bagi Bapak Ibu, sudah tergabung di grup-grup di Kementerian Agama. Kemudian ada Wakil Dekan 1, Dr. Sabir UMPDI, kemudian Wakil Dekan 2, Dr. M. Rusdi M, kemudian Wakil Dekan 3 bagian kemahasiswaan Bapak Dr. Ilyas MPDI. Baik, Bapak Ibu, pada malam hari ini kita akan mengulas ya, jadi malam ini kita akan mengupas terkait dengan teknis lapor diri terkait dengan seperti apa dan apa-apa saja yang perlu disiapkan pada saat mau lapor diri, ya. Berkas apa saja yang perlu disiapkan pada saat lapor diri. Saya kira Bapak Ibu tidak ada lagi kendala-kendala terkait dengan lapor diri. Saya kira apalagi GPAI itu sangat gencar dengan mengadakan pelatihan-pelatihan, pertemuan-pertemuan baik tingkat pusat maupun tingkat cabang. Ya, jadi saya kira sudah paham betul. Jadi biasanya kalau PAI yang dimintai kelengkapan berkas biasanya langsung sit langsung selesai dan langsung lengkap berkasnya. Ya, baik Bapak Ibu, sebelum saya perlihatkan persyaratan apa saja, saya ucapkan selamat bergabung calon-calon mahasiswa pendidikan profesi guru angkatan kedua di LPTK UIN Alauddin Makassar. Ya, patut bersyukur Anda terpilih dari sekian ribuan bahkan jutaan antrian guru PAI untuk masuk perkuliahan di PPG, baik itu dibiayai oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dan yang perlu Bapak Ibu banggakan adalah Anda terpilih dari sekian orang yang sebelumnya hampir 300 orang yang dicanangkan untuk angkatan 1, Anda terpilih dan terpilih dari 80 orang itu. Jadi hanya 80 orang yang diterima. Padahal biasanya itu sampai 150-an ya. Jadi jumlah mahasiswa baru khusus angkatan kedua UIN Alauddin Makassar itu sekitar 222 orang. Ya, dan sudah bergabung angkatan sebelumnya angkatan 1 itu hampir 300 juga. Jadi cukup banyak. Jadi mohon maaf jika suatu saat kami tidak terlalu mengenal
terkait dengan siapa dan bagaimana, karena jumlah mahasiswa di pendidikan profesi guru itu cukup banyak. Ya. Selain itu, sudah bergabung juga teman-teman panitia yang lain. Jadi mungkin Bapak Ibu bertanya siapa yang sedang berbicara ya, siapa yang berbicara di komentar atau di Zoom ini. Saya mau perlihatkan dulu sebelum kita bahas tentang berkas apa saja yang perlu disiapkan. Saya mau memperlihatkan dulu daftar panitia-panitia yang akan membantu dan Bapak Ibu berkomunikasi dengan teman-teman admin. Ya. Baik, Bapak Ibu masih mendengar suara saya? Masih mendengar? Ya, masih mendengar. Oke, baik. Saya mau tampilkan Bapak Ibu daftar panitia. Sini Pak, di sini Pak. Saya mau perlihatkan daftar panitia yang khususnya di Rombel PAI ya, khususnya di Rombel PAI. Ya, jadi ini adalah Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Jadi Bapak Ibu ketemu dengan Bapak beliau, silakan disapa, perkenalkan diri, insya Allah akan disapa juga oleh beliau ya. Jadi ini Bapak Dr. Haji Andi Marduni MPDI. Nanti 2-3 hari ke depan kita akan pembekalan ya, pembekalan secara umum dan beliau akan membuka ya. Ini Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Kemudian ini Wakil Dekan 1 Dr. N. Sabir UMAG. Jadi yang berhubungan dengan kemahasiswaan. Dan ini Dr. M. Rusdi MAG. Dan yang ketiga adalah Dr. Haji Ilyas MPD MSc. Dan yang paling penting Bapak Ibu harus tahu, ini adalah Ketua Prodi Pendidikan Profesi Guru Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, yaitu Bapak Ahmad Afif SAG MSc. Beliau adalah mantan Ketua Jurusan PGRA ya, atau PG PAUD ya di Fakultas Tarbiyah, kemudian beralih sebagai Ketua Prodi PPG. Kemudian selanjutnya Sekretaris Prodi Ibu Dr. Awalia Musgami MAG ya. Kemudian yang kemarin Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu Zoom terkait dengan pengenalan LMS, ini Bapak Dr. Haji Muhammad Kadafi SSC MSc. Jika nanti besok lusa Bapak Ibu ada kendala teknis terkait misalnya akunnya bermasalah, mau mundur PPG, sakit dan sebagainya yang sangat urgent, boleh konsultasi dengan adminnya atau penanggung jawab di kelas. Tapi kalau tidak ada respon, kalian Bapak Ibu boleh konsultasi langsung dengan Bapak Dr. Muhammad Kadafi. Ya, jadi sapaannya tidak perlu ya, tidak perlu panggil profesor, guru besar apa, panggil saja Pak ya. Ya, panggil Pak. Jadi di Kementerian Agama panggilannya khusus jika guru besar silakan dipanggil Prof. Jika yang lain bisa dipanggil Ustaz. Ya. Nah, Bapak Ibu siapapun di antara kalian Bapak Ibu yang ditempatkan di Rombel 1 PAI, Rombel 1 PAI yang namanya Ibu Aminah, ini mukanya. Ya. Ini mukanya atas nama Ibu Aminah. Ya. Sudah dikenal? Ya. Kemudian di Rombel 2 Bapak Ahmad Ali SPD MPD, ini penanggung jawab Rombel 2 PAI. Jika ada kendala silakan konsultasi dengan beliau. Ya. Beliau adalah salah satu dosen di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Kemudian yang kedua
Bapak Baharudin SPD MPD, salah satu dosen di Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Matematika. Nah, Bapak Ibu boleh konsultasi khusus di rombel 3 ya. Jadi di rombel 3. Nah, jadi kalau rombel 1 konsultasi sama Ibu Aminah, rombel 2 di Ahmad Ali, kemudian rombel 3 di Bapak Bahar ya. Baharudin SPD MPD. Hati-hati, Bahar di khusus panitia itu ada 2, ada khusus untuk Bahar di rombel 3, ada juga di madrasah. Ya, jadi harus hati-hati. Kemudian, nah, panitia yang keempat selanjutnya adalah admin di rombel 3. Di rombel 4 maksud saya, Bapak Anas, nah, ini yang sedang berbicara ya. Silakan dilihat. Jadi khusus untuk di rombel 4, kalian boleh konsultasi sama saya langsung via chat. Jadi Bapak Ibu, seluruh admin, Bapak Ibu harus pahami bahwa Bapak Ibu adalah salah satu dari bagian dari banyak mahasiswa yang dilayani oleh panitia. Jadi Bapak Ibu harus memperkenalkan diri dengan baik ketika ingin berkonsultasi dengan beliau, karena kebanyakan dari panitia dan admin itu adalah dosen, dan banyak pekerjaan tambahannya di jurusan-jurusan yang lain. Jadi di selain mengajar juga ada tempat lain yang kegiatan-kegiatan lain. Jadi silakan di chat ya, silakan di chat. Kemudian jika ada kendala dan tidak ada jawaban, silakan melapor ke koordinator admin di Pak Kadafi. Ya, mungkin seperti itu gambarannya Bapak Ibu. Nah, ada panitia yang saya mau tampilkan ini, Bapak Ahdan. Kenapa saya tampilkan ini? Karena ini akan menerima berkas Bapak Ibu. Ya, inilah yang menjadi call center di penerimaan berkas pada saat diantar di sekretariat PPG. Ini Bapak Ahdan. Ya, ya, mungkin seperti itu untuk panitia. Dan yang saya mau garis bawahi adalah hati-hati penipuan yang mengatasnamakan panitia dengan meminta sejumlah uang tunai untuk ditransferkan ya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan uang itu tidak melalui rekening langsung dengan seseorang ya. Jadi Bapak Ibu kuliah di UIN itu gratis kecuali ada permintaan, misalnya Bapak Ibu sudah lulus PPG tetapi misalnya Bapak Ibu mau dikirimkan sertifikatnya di daerahnya, maka itu ada biaya tambahan seperti biaya pengiriman dan legalisir sertifikat. Itu seperti itu. Tetapi sebelumnya itu pasti ada penyampaian lebih awal seperti pertemuan via Zoom dan sebagainya. Tetapi kalau ada yang menjanjikan bahwa dibantu lulus, dibantu untuk lulus, dimudahkan untuk lulus PPG, itu tidak ada. Ya, tidak ada. Jadi jangan mudah percaya karena kebocoran data Bapak Ibu itu sangat rentan. Karena kenapa? Data PPG itu sangat beredar di dunia maya. Siapa yang pegang data itu ada pusat, ada Kanwil provinsi, Kandepak kabupaten, bahkan ada di kampus, dan apalagi kami share-share di grup itu ada yang mengirim keluar, itu data Bapak Ibu itu bisa saja bocor. Jadi jangan mudah percaya jika ada yang meminta sesuatu. Terutama saudara-saudara kita yang daerah bagian timur sangat mudah tergiur dengan bantuan-bantuan untuk diluluskan. Tidak ada yang lulus di pendidikan profesi guru selain tangan-tangan Bapak Ibu sendiri. Ya, itulah gambaran pengenalan singkat panitia-panitia yang terlibat di PPG. Ya, selanjutnya saya mau memperlihatkan seperti apa surat yang kami kirimkan. Oke. Sebelum itu saya mau tanya dulu. Bapak Ibu, Miss Nawati, Ibu Misna, silakan dinyalakan mikrofonnya. Pada saat mendaftar PPG, apakah ada berkas yang diupload Ibu Misna? Tidak ada. Tidak ada. Di Siaga ya, kalau tidak salah. Oh ya, dia Siaga. Di Siaga apa yang diupload Ibu?
Berkas itu berkas banyak. Ijazah S1, Jasa 1. SK ngajar, Oke, SK mengajar. SK pertama ya. SK pertama, ya. Iya, terus pelatihan berkas-berkas piagam-piagam penghargaan juga. Iya, iya, iya. Diklat, iya. Diklat. Iya. Oke. Ya, jadi sudah ada bayangan ya, sudah lengkap. Saya kira semua berkas-berkas yang Bapak Ibu upload itu masih bisa digunakan kembali ya untuk pemberkasan PPG kali ini. Ya, baik. Terima kasih Ibu Misna. Saya mau memperlihatkan lagi berkas untuk pendaftaran atau lapor diri di pendidikan profesi guru. Ya, jadi Bapak Ibu mungkin belum diterima suratnya ini karena belum kami share. Karena saya mau memperkenalkan langsung, karena biasanya guru-guru itu harus dijelaskan langsung. Tidak seperti mahasiswa yang biasa, dia baca, dia paham. Kalau ibu-ibu harus dijelaskan ulang, sudah dijelaskan lagi, dijelaskan ulang. Ya, memang begitulah faktor umur. Ya, dipahami. Ya, baik Bapak Ibu. Selanjutnya kita masuk di surat penyampaian calon peserta PPG dalam jabatan PAI tahun 2022 batch 2 pada LPTK UIN Alauddin Makassar. Kenapa harus baru ada suratnya? Mungkin ada yang bertanya ya, seharusnya daftar dulu dong, baru orientasi dan sebagainya. Ya karena faktor dari panitia nasional agak lambat menentukan penetapan mahasiswa. Apalagi di bawah kementerian yang berhubungan dengan khusus PAI itu sangat lambat. Kenapa lambat? Karena ada beberapa faktor teknis seperti yang diusulkan itu sekitar 150 orang PAI yang akan ditempatkan di UIN Alauddin Makassar tiba-tiba berkurang menjadi 80. Kenapa hal demikian? Karena ada beberapa faktor. Misalnya sudah diluluskan ikut kuliah, tapi kalau sudah kuliah tidak mau membayar, lambat membayar pemerintah daerah kabupatennya. Misalnya sinjai berapa dibutuhkan, hanya 2 mahasiswa yang mampu. Nah, jadi seperti itu ya, jadi banyak faktor penyebabnya. Nah, jadi insya Allah setelah pertemuan ini saya akan share undangan ini, kemudian Bapak Ibu memproses berkasnya. Ya, di surat itu menyatakan terkait dengan menyurat kepada Kepala Bidang Pendidikan atau PAIS Kementerian Agama wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Kenapa Provinsi Sulawesi Selatan? Karena khusus PAI hanya ditempatkan di wilayah Alauddin Makassar khusus Sulawesi Selatan. Berdasarkan surat edaran Kementerian Agama RI, daftar calon mahasiswa peserta PPG Guru PAI tahap 2 tahun 2022, maka Dekan selaku Ketua LPTK Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar menyampaikan daftar peserta PPG Guru PAI sekolah dalam jabatan yang ditempatkan di UIN Alauddin Makassar. Kemudian berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan PPG Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun 2022 bahwa setiap calon mahasiswa PPG wajib mengirimkan berkas ke LPTK dalam kurung lapor diri untuk dilakukan verifikasi dan validasi akhir. Penyampaian berkas ke LPTK Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Alauddin Makassar dilakukan dalam 2 bentuk ya. Perlu digarisbawahi 2 bentuk. 2 bentuk apa itu? Ada yang file, ada yang print out. Filenya itu diapain? Hard copy-nya atau print out-nya diapain? Itu nanti saya jelaskan. Nah, selanjutnya sehubung dengan hal tersebut, maka kami minta kerjasama dan bantuan Bapak Ibu Kepala Bidang PAIS untuk meneruskan kepada seluruh peserta. Nah, alhamdulillah sudah ada di pesertanya di sini langsung. Kemudian, adapun ketentuan bagi calon mahasiswa program PPG, Daljab,
PAI sekolah pada LPTK Winalaudi Makassar agar segera mempersiapkan dokumen. Saya memperbesar dulu. Ya, berkas yang disiapkan Bapak Ibu adalah sama seperti tadi yang disebutkan Ibu Misna. Yang pertama adalah fotokopi ijazah S1 atau D4 yang telah dilegalisir oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah kopertis sesuai dengan kewenangannya. Jadi kalau Bapak Ibu dari kampus yang mengesahkan itu seperti dekan, kopertis, atau kopertais, silakan dilihat ijazahnya. Nah, ada yang bertanya, bagaimana dengan ijazah yang sudah lama disahkan? Sudah expire mungkin? Jadi ijazahnya itu tidak masalah. Sepanjang ijazahnya ada stempel bahasanya, stempel sekolah tingginya atau perguruan tingginya, itu kami terima. Ya, walaupun dianggap expire, yang jelasnya ada stempel bahasanya kami terima. Oke, jadi itu tidak jadi masalah Bapak Ibu untuk memudahkan. Dan kemudian fotokopi SK pengangkatan pertama dan fotokopi SK pengangkatan terakhir, keduanya yang telah dilegalisir oleh atasan. Siapa atasan Anda Bapak Ibu? Apakah sekolahnya sekolah swasta, yayasan, maka yang mengesahkan yayasan. Apakah yang mengeluarkan di situ kepala sekolah, SMA, SMK, SMP, SD, TK? Nah, itu yang mengesahkan. Ya. Nah, yang Bapak Ibu siapkan adalah SK pertama. Misalnya, Ibu si A mengajar SK pertamanya di sekolah mana? Di sekolah A. Tiba-tiba mutasi. Kemudian pindah lagi di sekolah C. Nah, itu SK terakhirnya tahun ini di sekolah C. Maka yang disiapkan SK pertama dan SK terakhir di sekolah C. Tapi Bapak Ibu ragu-ragu, nanti ditemukan bahwa ada pemutusan bahwa masa SK pertamanya tiba-tiba langsung muncul SK-nya. Nah, SK terakhirnya. Nah, Bapak Ibu boleh menambahkan SK pertama mutasi, kemudian SK kedua mutasinya, kemudian SK terakhirnya. Itu bisa 3. Ya. Tapi kami yang saya cari adalah SK pengangkatan pertama dan SK pengangkatan terakhir. Kasus ketiga, bagaimana dengan pertama honor? Ya. Kemudian tiba-tiba terangkat P3K yang dimasukkan adalah SK pengangkatan pada saat honor, kemudian SK P3K yang terakhir. Kalau belum keluar SK P3K-nya, SK sekolah atau SK yayasan yang terakhir. Ya, seperti itu ya. Karena apa tujuannya? Kami ingin mencari apakah betul guru yang bersangkutan sesuai dengan masa jabatan sekian tahun. Ya, seperti itu ya SK-nya. Jadi kalau ragu-ragu dimasukkan aja. Kemudian yang ketiga, SK pembagian tugas mengajar 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir yang telah dilegalisir oleh atasan langsung, kepala sekolahnya atau ketua yayasannya. Siapa yang mengeluarkan SK itu, maka dia yang mengesahkan. Nah, bagaimana kalau sudah berganti nih kepala sekolah? Tidak masalah, asal ada stempel sekolahnya. Nah, Bapak Ibu, SK yang saya maksud di sini adalah SK pembagian tugas mengajar 2 tahun terakhir, ganjil dan genap. Ganjil dan genap 2 tahun terakhir. Jadi 4 SK yang saya tunggu. SK 2020 ganjil dan genap, SK ganjil dan genap 2021. Nah, jadi 4 SK. Bagaimana kalau SK ku 1 kali jika keluar dalam 1 tahun, ada nih semester ganjil, ada nih semester genap, maka Anda masalah, cukup 2 SK. Ya. Karena admin kami jeli menerima SK itu, pasti dia telusuri.
Kemudian yang keempat adalah surat izin mengikuti program PPG dari kepala sekolah. Oke, kita lompat dulu ya. Kita lihat format yang kami sediakan. Format yang saya sediakan adalah, Bapak Ibu saya jelaskan suratnya lagi. Ada kop sekolahnya Bapak Ibu, surat tugasnya atau surat izin dari kepala sekolah atau ketua yayasan atau ketua atau kepala sekolah dalam yayasan itu. Kemudian ada nomor, nama kepala sekolahnya siapa, kalau ada NIP-nya silakan dituliskan. Nah, yang harus diperjelas adalah Bapak Ibu mengikuti PPG ya, mengikuti PPG, tanggalnya di sini belum saya rubah. Mengikuti PPG mulai bulan ini sampai 3 bulan ke depan. Ya. 3 bulan ke depan. Kemudian ditandatangani dan distempel bahasa di stempel sekolahnya dan tanda tangan kepala sekolahnya. Bapak Ibu, yang perlu harus ditekankan bahwa kenapa ada surat tugas atau izin atasan? Karena admin tidak mau tahu bahwa ibu mengajar atau Bapak Ibu ada tugas tambahan. Itu urusan ibu. Yang jelasnya yang saya pahami bahwa ibu kuliah di PPG kami anggap bebas tugas ya, bebas tugas. Walaupun teknisnya Bapak Ibu masih bisa mengajar dan sebagainya, itu urusan ibu. Yang jelasnya dengan surat tugas atau izin atasan tidak ada lagi alasan bahwa terlambat tugasku gara-gara mengajar. Nah, tidak ada alasan yang itu. Banyak kasus seperti itu bilang sambil mengajar, sambil urus itu tidak ada masalah karena itu bagian kesejahteraan untuk bertahan hidup juga. Bapak Ibu baku atur saja dengan sekolah, yang jelasnya Bapak Ibu tugasnya masuk semua lancar, insya Allah aman. Intinya bahwa kepala sekolah tahu bahwa Bapak Ibu kuliah PPG. Dengan surat ini Bapak Ibu sebenarnya bisa dibebas tugaskan tidak mengajar selama kurang lebih 3 bulan. Hati-hati. Banyak guru-guru yang sebelumnya menganggap biasa, menganggap enteng bahwa mengajar mak sambil ini, ujung-ujungnya tidak belajar, tidak lulus UP, tidak maksimal. Ya, banyak. Bahkan ada keluarga sendiri seperti itu karena dianggap enteng. Oke deh ya, itu surat tugas izin dari atasan atau kepala sekolah. Itu poin keempat. Nah, poin selanjutnya adalah surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah atau puskesmas atau rumah sakit atau klinik resmi. Yang jelasnya Bapak Ibu ada surat keterangan berbadan sehat, tidak sakit-sakit jeki. Ya. Jangan sampai nanti kuliah tipe 1 bulan. Wah, parah. Atau ada kanker dan sebagainya, itu harus membuktikan bahwa yang bersangkutan sehat. Kalau ada yang mundur, lebih baik mundur dari awal daripada di tengah-tengah. Ya. Nah, lebih baik tengah-tengah karena akan bermasalah. Itu ya, surat keterangan berbadan sehat dari klinik atau puskesmas atau rumah sakit. Yang kemudian, yang keenam, fakta integritas. Saya kira ini bukan sesuatu hal yang baru, karena sebelum mendaftar atau pengajuan PPG, pasti ada fakta integritas. Ya, pasti ada integritas di-upload. Nah, saya mau perlihatkan juga supaya Bapak Ibu tidak bingung. Saya mau perlihatkan fakta integritas. Nah, contohnya ini bisa dilihat. Ada nama, ada NIP. Bapak Ibu kalau ada NIP-nya diisi, kalau tidak ada enggak usah. Jadi yang diisi adalah nama Bapak Ibu, NUPTK, alamat rumah. Alamat rumah yang dimaksud adalah domisili Bapak Ibu. Kemudian nomor HP-nya, email, tempat tugas yang sekarang ya. Kalau ada mutasi tempat sekarangnya, alamat tugasnya di mana. Kemudian Bapak Ibu baca dulu ini, jangan langsung tanda tangan karena biasanya ibu-ibu itu maunya simple ya. Nah, silakan dibaca. Semua yang diupload itu adalah berkas asli dan bisa dipertanggungjawabkan ya.
bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian Bapak Ibu tanda tangan di atas materai 10.000. Ya, saya kira sudah cukup lengkap untuk fakta integritas. Nah, poin selanjutnya yang ke-7 terakhir adalah pas foto berwarna, ya. Pas foto berwarna terbaru ukuran 3x4 cukup 2 lembar berlatar merah. Bagaimana bajunya? Boleh hitam putih, boleh bebas. Yang jelasnya Bapak Ibu punya foto latar merah. Bagaimana kerudungnya? Terserah Bapak Ibu, ya. Yang jelasnya latar merah ukuran 3x4 di header di berkas fisiknya nanti. Kalau di file itu nanti diupload. Cukup 1, ya. Ya. Nah, jadi mulai besok Bapak Ibu sudah bisa membuat dan menyiapkan berkas 7 berkas ini, ya. Berkas ini cukup mudah, ya, cukup mudah didapatkan. Nah, selanjutnya dibaca lagi Bu ya. Setelah ke-7 dokumen tersebut telah disiapkan, maka calon mahasiswa melakukan proses tahap berikutnya dengan memperhatikan langkah-langkah. Calon mahasiswa diminta untuk mempersiapkan soft file. Soft file maksudnya Ibu filenya saja, ya. Di mana didapat filenya? Di scan. Apakah pakai scan printer atau scan HP yang baik? Hati-hati men-scan, jangan miring-miring atau terbalik, ya. Ya, jadi yang di-scan itu poin 1 sampai 6, ya. Poin 7 itu sisa diupload. Nah, itu dimasukkan ke dalam PDF, ya. Kemudian, jika soft file telah siap, maka Bapak Ibu diminta untuk melakukan registrasi online dan mengupload filenya. Kemudian disatukan ya. Jadi yang filenya disatukan ini poin 1 dan poin ke-6 itu disusun berdasarkan urutan ini. Yang pertama apa? Fotokopi ijazah, kedua, ketiga sampai ke-6 fakta integritas, ya. Poin 7 itu diupload nanti atau ditempel nanti di berkas fisiknya. Nah, kalau sudah di-scan Bapak Ibu, kalau tidak tahu gimana scan, kasih operatornya atau anaknya atau keluarganya, kemudian silakan registrasi file ke sini. Ya, ada linknya saya lihat. Sisa diklik nanti langsung terhubung, ya. Atau boleh scan barcode yang telah tersedia ini sebelah kanannya. Oke, kemudian kalau sudah siap, ketika kita klik ininya, linknya nanti akan terhubung Google Form, ya. Sebentar kita lihat tampilan seperti apa Google Form. Ya, jadi file yang sudah tersusun tadi ke-7 ini, ke-6 ini, maka Bapak Ibu menyiapkan, ya, menyiapkan map. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat seperti ini mapnya. Map bisnis file. Warna biru. Kenapa warna biru? Karena setiap mapel di konsentrasi yang lain seperti Vicky, Al-Quran Hadis itu semua berbeda map. Khusus PAI itu berwarna biru Bapak Ibu supaya mapnya Bapak Ibu tidak tercecer. Jadi pakai map bisnis file. Kemudian poinnya, poin 1 dan 6 itu dilubangi Bapak Ibu ya. Filenya dilubangi, kemudian dimasukkan di sini. Kemudian dikirim. Nah, sebelum dikirim Bapak Ibu, silakan dilengkapi identitasnya. Ini. Ya, silakan dilengkapi berkasnya dan ditempel ini. Nama ibu, nomor HP, asal sekolah, kabupaten, profesi, dan rombelnya ditulis ya. Ini ditempel di depan mapnya Bapak Ibu supaya admin kami langsung melihat oh ini rombel 1, maka dikumpul di rombel 1. Ingat Bapak Ibu, PAI sebelumnya itu sebanyak 8 rombel. Jadi kalau map Ibu tercecer enggak tahu di mana mau dicari. Ya. Ya. Ini ya.
Nah, sudah paham terkait mapnya, jadi ada juga mapnya. Kami lampirkan nanti daftar nama-nama Ibu, kemudian berkasnya Bapak Ibu tadi sudah bagus, sudah di-scan, kemudian filenya dikirim melalui file Google Form, kemudian berkas fisiknya dikirim ke PPG. Nah, bagaimana caranya? Ini, peserta yang telah melakukan registrasi dan proses upload dokumen yang telah berhasil, maka selanjutnya Bapak Ibu khusus daerah Makassar, Goa Maros atau Takalar bisa diantar langsung ya, bisa diantar langsung ke sekretariat PPG paling lambat hari Senin depan. Hari Senin depan 18 Juli pukul 15.00. Kenapa cepat sekali? Karena ini batas akhir permintaan data dari Kementerian Agama untuk dilaporkan diterbitkan NIM-nya. Sama NISN ya kalau di sekolah. Karena kalau ada yang mundur dari 80 orang itu, nanti kami mengusulkan untuk penggantian. Misalnya Bapak Ibu tidak mengirimkan berkas fisik, maka kami bisa diganti antrian di bawahnya. Urusannya itu Kementerian Agama. Ya, jadi kalau berkasnya Bapak Ibu sudah diantar maksudnya hari Senin paling lambat, atau boleh dikirim pos. Penerimaan berkas paling lambat cap posnya jam 15 di hari Senin. Artinya setelahnya itu penerimaan cap pos itu tidak diterima lagi. Bagaimana kalau terlambat datang posnya, itu urusan panitia mami. Ya, makanya ada file upload. Ya. Selanjutnya, di mana sekretariat PPG? Di mana sekretariat PPG? Bapak Ibu yang alumni UIN Alauddin Makassar atau IAIN Alauddin, kampus sekarang UIN Alauddin Makassar itu terbagi 3. Kampus 1 dia Alauddin Makassar, itu khusus untuk rumah sakit, hotel, dan kedokteran, bukan di situ PPG. Yang kedua, kampus 2 di Samata, itu fakultas tarbiyahnya di sana, tapi PPG bukan di sana. Nah, yang ketiga, kampus 3-nya itu berada di gedung PPG, berlantai 4, tapi Bapak Ibu menyetor berkasnya di lantai 1 di Jalan Bontotanga nomor 36 Kompleks Pondok Pesantren Madani Pau Pau. Kalau Bapak Ibu pernah mengikuti pelatihan di Pondok Pesantren Madani Pau Pau, di bagian belakangnya itu sekolah satu kompleks, di situ gedung PPG lantai 4. Ya, Pacinongan Sombaupu, kode posnya sudah jelas. Jika Bapak Ibu ada kendala terkait dengan pengiriman atau ada berkas mau ditanyakan, boleh konsultasi sama saya langsung atau Bapak Ahdan ya. Silakan di chat kalau ada mau konsultasi. Jangan langsung telepon ya, karena jangan sampai yang bersangkutan ada kegiatan. Jadi silakan BWA dulu. Nah, bagaimana dengan kalau pengiriman paket nanti terlambat dan sebagainya? Ingat, gedung PPG itu security-nya 24 jam. Jadi bisa malam diantar ada. Kalau panitianya tidak ada, silakan dititip di security. Ya, silakan dititip di security, tapi harus difoto. Kemudian kirimkan ke Bapak Ahdan atau ke saya jika ragu-ragu. Ya, nah, ingat, harus difoto karena security-nya itu ada 4. Nanti salah simpan. Seperti kemarin ada yang mengirim ke UIN Alauddin Makassar, ternyata berada di kampus 2. Ternyata di kampus 2 itu berada direktorat kantornya. Di kantornya itu menunggu 1 minggu untuk sampai di fakultas. Belum itu ke PPG-nya. Jadi cukup lama. Jadi harus hati-hati mencantumkan alamat. Jika ada kendala Bapak Ibu, silakan di chat atau dihubungi kontak yang telah tersedia. Siapa itu Ahdan? Itu fotonya yang ada tadi yang saya tampilkan. Ya, itu ya terkait dengan alamat sudah jelas, suratnya sudah jelas. Nah, kita lihat. Kalau Bapak Ibu klik ini, kalau PDF ini langsung terlink. Tapi kita lihat saja dulu.
Ya. Kita lihat. Ya. Kita lihat kalau Bapak Ibu klik linknya. Kalau Bapak Ibu klik linknya, maka langsung muncul seperti ini. Ya. Jadi Bapak Ibu silakan diklik linknya, langsung muncul. Sudah ada konsiderannya seperti surat yang tadi. Ya. Jika ragu-ragu apakah Bapak Ibu ada namanya, silakan diklik file ini untuk mengecek nama-nama Bapak Ibu. Ya. Kemudian registrasinya ya silakan diisi. Ya, penulisan nama tidak perlu menggunakan gelar. Ya, saya ingatkan kembali, Bapak Ibu, jika kita menuntut ilmu, maka segala gelar itu harus dilepas. Sekali lagi, Bapak Ibu, jika kita menuntut ilmu, maka segala gelar yang melekat itu harus dilepas untuk menimba ilmu yang baru. Maka kami tidak meminta lagi nanti gelarnya. Ya. Jadi gelar nanti Bapak Ibu tidak perlu dicantumkan. Jadi di sertifikatnya itu tidak dicantumkan gelar, tapi nama sesuai ijazah terakhir. Ngerti Bapak Ibu ya? Jadi tidak perlu dicantumkan gelar. Nama lengkapnya saja sesuai ijazah terakhir Bapak Ibu. Kalau ijazahnya di sekolah tinggi silakan diklik. Kemudian nomor NUPTK-nya Bapak Ibu silakan diisi. Tempat lahirnya sesuai ijazah. Tempat lahir sesuai ijazah. Tanggal lahir silakan diklik ininya. Bisa memilih. Kemudian Bapak Ibu sudah berada di umur berapa? Kemudian pendidikan, mohon maaf ya agak terputus. Ya, kita lanjut. Ya, jadi jika Bapak Ibu pendidikan terakhirnya ijazah S1 silakan diklik, jika S2 silakan diklik. Nah, kemudian nama program studi Bapak Ibu apa? Ya. Fakultasnya apa, kemudian nama perguruan tingginya apa, ya. Kemudian jika S2 silakan diisi, tapi kalau bukan S2 silakan dilangkai saja. Kemudian jenis kelamin, statusnya Bapak Ibu ASN atau non PNS, status menikah, kemudian asal kabupaten, provinsi, kemudian nama sekolah atau sekolah asal, ya, sekolah atau satuan kerjanya di mana sekolah terakhirnya sekarang. Alamat sekolahnya di mana? Alamat domisili ya, Bapak Ibu sesuai dengan KTP. Dimatikan mikrofonnya dulu. Ya. Ya, mungkin dimatikan ya. Mikrofonnya dulu sebagian. Oke, Bapak Ibu silakan diisi. Nanti ada yang bertanya. Nah, ya, nanti Bapak Ibu yang ada yang bertanya alamat apa di sini, silakan diisi alamat rumah. Silakan diisi alamat rumahnya di sini. Alamat rumahnya bisa dilihat di KTP-nya, tetapi kalau ada yang pindah tapi tidak sama di KTP-nya, tulis alamat terakhirnya yang sekarang. Kemudian silakan dipilih angkatan batch 2. Mapel sertifikasi pendidikan agama Islam, kemudian silakan klik rombel berapa. Hati-hati Bapak Ibu jangan salah mengklik rombel. Kemudian nomor WhatsApp-nya Bapak Ibu silakan diisi. Adapun tambahan seperti survei ini ingin mengetahui keadaan Bapak Ibu, ya, untuk mengetahui keadaan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu mempunyai jaringan yang bagus, ya, menggunakan operator apa, kemudian apakah punya jaringan, kemudian bagaimana jauhnya ya untuk mendapatkan jaringan dari rumahnya ke dapat tempat jaringan itu ya supaya cukup stabil. Dan yang terakhir, apakah Bapak Ibu bersedia? Bapak Ibu, ya,
Apakah Bapak Ibu bersedia mengikuti PPG atau tidak? Ya. Karena banyak yang tidak bersedia juga. Ya. Silakan. Pak Jabar. Ini Pak, suaranya kurang jelas. Tolong Pak Jabar, Bapak dulu ini, Bapak mau maaf, Pak. Ya. Suaranya mengganggu ini, Pak. Oke. Kembali lagi ya. Ya, sudah jelas? Oke. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalian jika Bapak Ibu bersedia, silakan klik bersedia. Jika Bapak Ibu mengklik tidak bersedia, maka admin akan menghubungi Bapak Ibu. Ya, hati-hati mengklik ini. Ya, walaupun berkasnya belum sampai, tapi Bapak Ibu mengisi tidak bersedia, otomatis kami langsung menelpon karena untuk mengusulkan penggantian, karena data-data seperti itu harus mendesak diganti karena untuk mengganti kuota jika ada yang mundur. Kemudian, nah, berdasarkan surat tadi, silakan diupload berkasnya. Jadi file poin 1 dan sampai poin 6 itu disatukan dalam bentuk PDF yang bersusun, ya. Kemudian silakan diupload ke unggah file nomor 1. Tidak perlu ragu berapa maksimal, biar 100 lembar yang diupload itu bisa, ya. Karena kami batasi bahwa itu bisa sampai 1 tera untuk kemampuan penyimpanan Google Drive ini. Karena menggunakan penyimpanan master dari UIN Alauddin langsung. Kemudian Bapak Ibu silakan mengunggah fotonya, cukup 1 kali diunggah ya, karena ada juga miskomunikasi, fotonya diunggah 2 kali. Ada juga PDF kan fotonya baru upload. Nah, itu salah. Jadi silakan diupload filenya dalam bentuk JPEG atau PNG. Ya. Petunjuknya ini sama seperti yang tadi, bahwa form ini akan tertutup bersamaan dengan batas penerimaan berkas paling lambat hari Senin pukul 15 waktu Makassar. Perhatian Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang tidak mengisi form atau tidak mengirim berkas, itu kami anggap gugur atau mengundurkan diri. Sekali lagi, berkas fisik tidak sampai atau tidak mengisi form lapor diri, itu kami anggap mundur. Nah, jadi Bapak Ibu silakan diantar ke lokasi atau PPG, ke gedung PPG, mulai hari Senin besok sampai Senin depan. Ya, jam kerja PPG itu hanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Ya, silakan diantar pukul 9 sampai pukul 15. Orang di situ selalu ada. Jika ada yang kebetulan mau mengantar di hari Sabtu, silakan dibawa. Ada juga, tapi dititip di security. Ya, ada security-nya standby. Jadi silakan perhatikan baik-baik alamat yang tertera. Nah, yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu, panitia tidak melayani pengiriman berkas. Ini Pak, suaranya putus-putus. Ya, cek. Ya. Ya, jadi panitia tidak melayani penerimaan atau pengiriman paket melalui sopir daerah. Kenapa? Karena sopir daerah biasanya tidak mau mengantar berkas. Ya. Kemudian pengiriman paket bisa dilakukan dengan online seperti JNE Pos dan JNT. Dan pastikan bahwa sudah dibayar. Ya. Banyak juga teman-teman kita yang dari Makassar, yang dari Maros, Goa mengirim paket via GoSend atau Grab atau Gojek, tetapi pembayaran di tempat. Nah, itu pasti paketnya kami kembalikan. Itu banyak sekali paket kami kembalikan, ya, karena masa panitia harus membayar, ya, seperti itu. Ya. Oke. Nah, jika sudah disubmit Bapak Ibu, maka Bapak Ibu sisa mengirimkan berkasnya ke PPG. Nah,
Jika sudah mensubmit dan sudah dikirim, silakan di-upload bukti pengirimannya jika dikirim paket ke grup masing-masing, grup rombel 1, 2, dan 3, dan 4 ya, supaya adminnya melihat, oh sudah masuk berkasnya. Jika sudah dikirim tapi berkasnya hilang, itu sudah menjadi kewajibannya atau tanggung jawabnya dari panitia ya. Maka silakan dibuktikan bahwa Bapak Ibu sudah mengirim, maka silakan buktikan dengan foto. Ya, mungkin seperti itu terkait dengan teknis lapor diri pemberkasan PPG batch 2 Mapel PAI. Ya Bapak Ibu, ya silakan raise hand jika ada yang mau ditanyakan. Kita masuk di sesi tanya jawab. Silakan raise hand dulu baru bicara. Saya Pak Misnawati. Raise hand dulu, Bu. Silakan raise hand. Oke, sudah ada yang raise hand. Silakan Pak Muhardi. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Ya, silakan Pak Muhardi. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya hanya ingin mengetahui dengan jelas lagi, Pak, memastikan misalnya dari wilayah Jeneponto, apakah mengirim file dan mengirimnya, Pak? Mengirim file misalnya kita upload, Pak, misalnya upload dan habis ini juga harus sampai di sekretariat begitu, Pak. Iya, yang terima kasih. Jeneponto di luar. Terima kasih banyak, Pak. Ya, terima kasih Bapak Muhardi. Jadi saya tegaskan kembali tadi di surat bahwa Bapak Ibu dianggap sudah lapor diri jika sudah mengirim file registrasi dan berkas fisik. Jadi Bapak Ibu, Bapak Muhardi ada 2 berkas yang disiapkan, berkasnya yang sama, tetapi untuk lapor dirinya ada 2 cara dan wajib diikuti semua. Yang pertama, Bapak Ibu harus mengupload. Kalau sudah diupload, dikirim berkas aslinya itu yang sudah di-scan. Ya, mungkin seperti itu Pak Muhardi. Jadi harus dua-duanya. Ya, Bapak Muhardi. Masih ada, Pak? Saya Pak. Oke. Misnawati, Pak. Oke, saya lihat lagi Ibu Misnawati. Silakan Ibu Misna. Perkenalkan, nama saya Misnawati dari Goa. Mau tanyakan yang SK pengangkatan pertama, apakah harus sesuai dengan yang diupload di Siaga, Pak? Yang diupload di Siaga yang SK mana, pertama. SK pertamanya apa yang diupload di yang saya upload itu karena SK pertama saya itu di Papua. SK pertama saya di Papua, tapi yang saya upload di Siaga itu SK pertama yang di SDI Pakato Cadi di sini Bontomarano. Apakah harus sesuai dengan SK yang saya upload store? Karena 3 SK saya, ada SK pertama dari Papua dan SK pertama yang di Makassar, yang di Goa. Ibu PNS atau non PNS? Masih, no Pak, non PNS. Oke, Bapak Ibu Misna mengirim ketiganya SK-nya itu ya, SK yang di Papua, kemudian yang pertama di SD itu dan SK terakhir. Jadi 3 Ibu ya, Ibu Misna ya. Oh siap Pak, ya makasih. Ya ya, supaya admin kami tidak keliru memeriksa. Ya, terima kasih Ibu Misna. Silakan yang lain Ibu Sumiati. Pak, bisa bertanya? Silakan Ibu Sumiati. Ya, berkas filenya bisa dikirim di grup supaya bertambah jelas. Berkas filenya mana Ibu? Maksud Pak yang maksudnya itu mungkin Pak linknya.
Iya, materinya. Iya, yang saya tampilkan Ibu Sumiati. Jadi file yang saya jelaskan tadi nanti saya share di grupnya, ya. Nanti teman admin kami yang mengirim, karena mengirim file itu tidak sembarang Bapak Ibu ya. Ada prosedurnya. Jadi nanti kami minta untuk dikirim, ya. Terkait pemberkasan apa saja yang perlu siapkan. Ya mungkin begitu Ibu Sumi ya. Oke, terima kasih Ibu Sumi. Ya, saya juga mau tanya juga Pak. Ibu Nancy Ismail, silakan. Ibu Nancy, silakan. Assalam. Iya, ya. Yang saya mau tanyakan Pak, ini surat keterangan berbadan sehat saya sudah ambil, tapi waktu bulan 4 tidak apa-apa gitu Pak. Surat keterangan sehat bulan 4 sudah terlalu lama Ibu, ya. Kalau masih bulan ini, apakah masih berlaku kalau di situ bulan 4 yang lalu saya pergi ambil. Bulan 4, ya silakan diupdate kembali Bu ya. Seandainya bulan ini, ya, itu aja dipakai. Ya, nanti saya ganti ya. Pak. Ya, silakan diganti. Cepat Ji itu, 10 menit Ji di puskesmas. Iya, ditunggu memang Ji Pak. Tanya Pak. Silakan Ibu Nancy. Masih ada Pak. Halo Pak, bisa maaf saya mati lampu Pak di rumahku. Oke. Tunggu dulu Pak, masih ada. Terus yang mengenai SK pengangkatan pertama, berarti seperti saya Pak, kan saya sudah terangkat. Tapi SK pengangkatan pertama saya, apakah yang honor yang saya ambil, yang 2005? Sudah PNS Ibu? Iya, sudah PNS Pak, 2014 saya PNS. Tapi SK pertama saya 2005. Jadi itu yang saya ya, ada SK PNS-nya terakhir Bu, kenaikan pangkatnya mungkin ada yang terakhir. Iya, ada. Ya, silakan diupload. Ya. Jadi SK pertamanya pada saat 2004 atau 2005, kemudian SK pengangkatan naik pangkatnya atau SK PNS-nya yang paling terakhir itu yang bisa masuk. Iya. Oke, paham Ibu? Oke. Ya. Terus Pak itu yang nanti di share apa itu contoh surat izin dari Kepsek dengan nanti kami share. Ya, nanti kami share. Makasih Pak. Iya, terima kasih. Makasih Pak. Ya. Ya, masih ada yang mau ditanyakan selain pertanyaan tadi yang berhubungan. Iya, Oke, Abdurrahman. Tanya Pak. Halo, iya Pak. Mau bertanya. Abdurrahman. Assalamualaikum. Iya Pak. Abdurrahman, silakan. Iya, yang ingin saya tanyakan ini tadi surat izin dari kepala sekolah, di situ kan ada batas waktu yang diberikan mulai bulan, maksudnya mulainya itu kapan, tanggalnya dan sampai kapan Pak? Tanggal dan mulainya. Tanggal dan mulainya. Iya. Bulan nanti kami share Pak. Bapak Ibu nanti kami share tanggalnya dan bulannya selama 3 bulan. Bapak Ibu tidak perlu ganti itu. Sudah kami siapkan semua. Kebetulan yang kami tampilkan itu belum kami rubah. Oke, Bapak Ibu, sisa diisi identitasnya nanti, yang lainnya itu sudah kami siapkan. Oh iya Pak, terima kasih banyak Pak. Oke. Saya Pak. Oke, selanjutnya Jusmawati dan Resen. Halo, assalamualaikum. Pak. Ibu Jusmawati. Pak, izin bertanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas waktu diberikan. Saya mau tanya Pak, terkait masalah SK, masih SK Pak. Itu kan saya punya SK 3. Apakah ketiganya itu Pak harus dilegalisir sebenarnya? SK yang mau diupload
Kenapa 3 SK-nya? Oh ya, 3 SK-nya. Iya, 3 tempat, Pak. Pertama kan min terus, tapi saya yang ambil di sini yang dari SD, yang dari Kementerian itu kan ada 2005, Pak, terus 2007, terus 2016. Jadi 3 sekolah ceritanya di sini, Pak. Jadi apa ketiga-tiganya SK yang saya miliki itu dilegalisir semua, Pak, baru kita upload. SK pertama dan terakhir yang dimaksud Ibu ini, Bu ya. Bukan SK pembagian tugas ya, bukan ya? Ya, bukan Pak, pembagian tugas. Itu sekolahnya berjauhan Ibu atau dekat? Iya, berjauhan, Pak. Berapa saya kilo? Kan satunya itu berapa kilo? Satu sekolah itu 2 jam, kayak 3 jam. Iya, jadi harus dilegalisir, Bu ya. Ya, silakan dilegalisir untuk meyakinkan bahwa itu asli. Ya. Ya, walaupun pejabat lamanya sudah tidak ada, pejabat yang baru yang melegalisir. Pak. Oke. Iya. Oke, terima kasih. Ya, kalau mau bertanya raise hand dulu ya, raise hand. Jangan langsung ngomong. Sedikit dulu Pak, tambahan lagi. Oke, selanjutnya. Sekali Pak. Sebentar sekali. Izin Pak, bertanya Pak. Oke, selanjutnya Hasmani. Kita mau kirim Pak Hasmani. Hasmani, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih atas kesempatannya. Mengenai SK juga saya mau tanyakan, Pak. Ya, kenapa SK-nya, Pak? Ya, SK pengangkatan saya kan 2007, Pak. Terus saya terangkat 2019. Terus? Jadi yang saya kumpul, Pak, cuman SK 2007 sama SK 2019 pengangkatan pertama, Pak, PNS. Bapak Hasmani kasih masuk di akun siaganya itu mulai TMT-nya mulai tahun berapa? 2007, Pak. Nah, itu dikasih masuk. Ya, PNS kan, Pak ya? PNS ya? PNS, Pak. Ya. Kalau SK PNS, Pak, terangkat saya 2019. SK pengangkatan saya 2019. SK terakhirnya, Pak? PNS yang terakhir. Ada diperbarui? Berarti bukan yang CP, Pak, di? Bukan yang CP. Yang PNS. PNS full, ya. 100%. Oh iya. Yang 100%. Makasih banyak, Pak. Ya. Jadi SK-nya Bapak Ibu yang dimaksud di sini adalah SK pengangkatan pertama dan SK pengangkatan terakhir. Jika Bapak Ibu PNS SK pertamanya pada saat honorer dikasih masuk. Jika PNS SK pengangkatan terakhir PNS-nya yang dikasih masuk. Tahun berapakah itu? Lihat SK-nya kapan terakhir dikasih itu yang dikasih masuk. Jika honorer SK pertamanya dikasih masuk dan SK terakhirnya yang dikeluarkan di yayasan atau kepala sekolah. Nah, bagaimana kalau ada yang mutasi? Ya, bagaimana caranya admin mengetahui bahwa Bapak Ibu tidak pernah putus TMT-nya? Ya, tidak pernah putus TMT-nya. Maka salah satu caranya adalah lampirkan ketiga SK-nya itu pada saat pindah. Ya. Oke, mungkin seperti itu ya. Jadi SK-nya SK pertama dan terakhir. Sedikit, Pak. Oh, ini sebentar sekali, Prof.
Sedikit lagi, Pak. Iya, tapi Pak bisa bertanya. Ya silakan Pak Asmani, masih ada? Mau bertanya. Iya, Pak. Masih ada, Pak. Ada, Masih Pak. Pak. Ada. Pak. Ya silakan Pak Asmani. Pengesahan kan saya juga pernah mengesahkan banyak, Pak. Jadi bisa bulan lalu, Pak, atau bulan 2 bulan yang lalu pengesahannya. Oke, terkait dengan pengesahan. Tadi saya sudah jelaskan bahwa segala pengesahan, apakah sudah lama atau baru, sepanjang ada stempel basah, itu kami terima. Ya, Pak Asmani ya. Alhamdulillah. Ya. Oke, ya, sepanjang Pak, ada jelas, stempel basahnya Pak, di jelas. situ, kami terima. Sebentar, Jelas, Pak. Oke. sebentar sekali. Oke, sudah selesai Pak Asmani. Selanjutnya, Ya, Pak, jelas, Pak. Jelas. masih ada yang mau bertanya tentang Sedikit, ijazah SK? Prof. Sedikit, Prof. Pak. Sedikit, Prof. Tambahan, Prof. Sedikit, Prof. SK terkait SK, Prof. Saya dulu Oke. nambah Kalau begitu, SK terkait SK. Langsung saja Pak Mubah. Pak Muhardi. Tapi Pak, terkait SK, Pak. Terkait SK, Langsung Pak. pakai Pak Muhardi. Oh, iya. Oke, saya perlihatkan lagi kembali. SK-nya. Mungkin di sini karena Bapak Ibu masih ragu-ragu, ya. Jadi ijazah itu sepanjang sudah dilegalisir, apakah baru atau lama, sepanjang ada stempel basahnya tetap kami terima. Kalau tidak ada, maka silakan legalisir yang baru. Oke. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, SK pengangkatan pertama dan SK pengangkatan terakhir. Jadi SK pengangkatannya yang dikasih masuk di akun siaganya, yang kami mau telusuri apakah betul Ibu TNT-nya sekian. Itu yang kami cari. Makanya yang kami cari itu SK pengangkatan pertamanya tahun berapa. Ya. Kemudian SK pengangkatan terakhirnya kapan? Itu yang kami cari. Nah, yang banyak kasus itu gara-gara mutasi. Ya. Gara-gara mutasi. Mutasinya seperti tadi, kasus pertama. Misalnya SK pertamanya di Papua, kemudian pindah lagi di SD, kemudian ada lagi SK terakhirnya yang keluar, maka kasih masuk SK pertama di Papua, SK pertama di SD yang baru, kemudian SK terakhirnya yang baru-baru yang di Makassar. Itu. Kemudian intinya SK yang dimasukkan adalah SK yang menceritakan bahwa Bapak Ibu tidak pernah putus TMT-nya selama mengajar. Oke. Sudah clear tentang SK? Silakan buka mikrofonnya yang bertanya tentang SK. Sudah Pak. Sudah Pak. Muhardi. Sudah Pak. Iya. Sudah Pak. Bertanya dulu Pak. Terkait SK Pak ya. Masalah SK. Muhardi dulu. Saya kan punya iya siapa. Saya kan punya 2 SK SK pertama Pak, SK sekolah dengan SK dinas. Non PNS. Kira-kira yang mana saya harus upload Pak? Apa SK dinas atau SK sekolah Pak? Terima kasih. Pak Hardi, SK pertamanya SK-nya yang diupload di akunnya apa? Kalau tidak salah SK dinas Pak. Nah, itu dikasih masuk. Izin tanya Pak. Kalau Pak Hardi ragu-ragu, silakan kasih masuk semua.
SK pertamamu dianggap 2, ya kasih masuk 2. Ya. Ya, lebih baik kami yang pusing memeriksa daripada kami mencari lagi SK-nya. Ya. Oke, sudah selesai Pak Hardi? Semua. Siap. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Siapa lagi? Saya, Pak. Saya dulu, Pak. Izin, Pak, bertanya. Ali Akbar bertanya. Ali Akbar. Terima kasih, Pak, tentang SK. Dulu, Pak. Kami ada 2 ini dari Makassar, itu SK Pelangi. Kontrak Pemprov baru untuk SK 2022 belum keluar. Jadi yang mana kami kasih masuk? Sedangkan SK 2021 itu SK kolektif. Pendidikan jasmani, Pak. Oke. SK kolektifnya dikasih masuk, Pak. Yang terakhir. Yang terakhir. Ya. Baru yang terakhir, Pak, belum keluar. Kapan terakhirnya yang keluar? Tahun lalu? SK 2021. SK 2021 kapan terakhir? 2021. Kalau ada 2020 itu yang dianggap terakhir. Yang keluar itu 2020 terakhir. Ya. 2020. Nggak ada suara, Pak. Kalau 2020 yang dikasih masuk SK-nya yang dimaksud itu yang terakhir, itu yang dikasih masuk, Pak. SK Pemprov-nya. Oke, Pak? Saya, Pak, bertanya. Oke. Saya kira sudah clear ya terkait dengan SK. SK segala sesuatu 2021 SK kolektif. Kalau Silakan. 2021 SK kolektif. Oke. Saya paham terkait dengan SK-nya Bapak. Jadi SK pertamanya Bapak yang dianggap intinya bahwa Bapak Ibu tidak bisa saya menjawab. Tidak bisa saya menjawab satu-satu. Yang mana mau dikasih masuk, yang mana yang tidak dikasih masuk, SK apa. Intinya bahwa Bapak Ibu silakan dimasukkan SK pertama dan terakhir yang menyatakan bahwa Ibu layak ikut PPG dengan TMT sekian. Ya. Yang mana yang dianggap SK-nya. Apakah SK pertama itu 2 yang keluar, silakan diupload. Yang 2 itu. Ya, Bapak Ibu ya. SK pertama dan terakhir. Oke. Dulu, Pak. Oke, selain SK, ada yang mau ditanyakan? Pak, ada, Pak. Ada, Pak. Ini, Pak, mau surat izin, Pak. Itu, Pak. Izin. Ibu Risma Wati. Iya, Pak. Ini kan surat izinnya dari kepala sekolah. Terus kalau yang ikut kepala sekolah itu izinnya dari kepala dinas apa dari pengawas? Surat izin di kepala sekolah. Yang bertanda tangan, Pak. Kepala sekolah Bapak Ibu yang bertanda tangan. Kalau tidak ada kepala sekolahnya, pejabat yang di atasnya. Biar kepala sekolah. Dulu, Pak. Berarti yang ikut itu kepala sekolah, tetap yang kepala sekolah tanda tangan. Iya, di surat itu yang kami lampirkan itu tanda tangan kepala sekolah. Ya, bukan pengawas. Bagaimana Ibu Risma? Kalau yang kepala sekolah yang izin, maksudnya kepala sekolah yang ikut PPG. Oh, kalau kepala sekolahnya yang ikut PPG, pejabat di atasnya Ibu. Siapa pejabatnya di atasnya? Pengawas. Yang lain diam. Berarti kepala Siapa di atasnya Ibu? Biasa kepala dinas. Oke, bisa dari dinas, bisa dari pengawas, bisa. Silakan Ibu. Oh iya. Terus satu lagi Pak mengenai tadi itu kan Bapak tadi bilang
SK pengangkatan pertama itu harus nyambung dengan SK pengangkatan terakhir. Sementara saya kemarin itu ada SK honor 2005 dari dinas. Saya sudah masukkan juga, tapi kan kemarin saya lulus PNS itu lewat pendaftaran umum 2010, Pak. Otomatis kan enggak terhitung itu pasti masa kerjanya itu, Pak, kalau SK terakhir kok dengan SK pertama. Jadi gimana? Oke, SK pertama dan terakhir. Sudah PNS, Bu ya? Sudah PNS? Silakan dikasih masuk saja Ibu itu SK pertama dan terakhir berdasarkan dengan SK PNS-nya juga. Silakan dikasih masuk. Silakan dikasih masuk. Nanti kami hubungi kalau ada kendala atau ada yang kami kurang pahami. Nanti kami telepon satu-satu. Oke, makasih Bu Risma. Ya Pak, makasih. Oke, masih ada yang lain berhubungan dengan SK? Sebelum kita pindah tema yang lain. Saya kira sudah cukup ya semua. Assalamualaikum Ibu. Saya punya Pak. Ini kapasitasnya Pak mengenai maksimal sama semua maksimal 100 MB Pak. Iya, 100 kapasitasnya MB yang di PDF kan. Iya Pak, 100 sama MB. Dengan Pak maksimal. Ya. Semua Pak ya. File PDF dengan file JPG maksimal 100 MB Pak. Betul Pak. Iya, iya, makasih Pak. Oke, Ibu Zainab. Pak, Bu Zainab, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang ingin saya tanyakan di sini Pak terkait tentang SK. Saya di tahun ajaran yang baru nanti ini Pak akan pindah tempat mengajar Pak. Yang ingin saya pertanyakan, apakah SK terakhir itu yang saya lampirkan SK sekolah yang lama atau SK di sekolah yang baru nanti Pak? Atau saya lampirkan dua-duanya? Kalau sudah keluar SK yang baru Bu, silakan dilampirkan juga. Jadi dua-dua supaya kelihatan bahwa ini peralihannya. Oke Bu ya? Pak. Ya, silakan dilampirkan Ibu. Silakan dilampirkan dua-duanya. Oh iya. Iya. Nah. Oh iya Pak. Oh iya Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Pak Ali Akbar. Iya, iya Pak. Terima kasih banyak Pak. Pak Ali Akbar. Ya, kembali Pak tentang SK. Kan SK 2021 itu kolektif dari Pemprov ya. Iya. Pemkot. Sedangkan 2022 belum keluar yaitu SK Laskar Pelangi. Kemudian yang SK yang sendiri-sendiri itu SK 2020. Yang mana yang kami kasih masuk. Terus kalau SK kolektif yaitu yang banyak itu bagaimana? 2021 yang kolektif. Yang saya mau tanyakan Pak, yang SK terakhirnya yang mana? Banyak lembar. SK terakhirnya yang mana? SK dari SK dari 2020 itu yang sendiri-sendiri. Yang saya mau tanya Pak, SK yang menurut Bapak yang terakhir yang mana? 2021 karena itu kolektif. Kolektif. Kalau kolektif kenapa Pak? 20 yang kita sendiri lah. Kalau kolektif kenapa Pak? Kan ada Jina Mata Pak. Bisa. Oh iya. Apa itu saja dikasih masuk? Kan SK terakhir Pak. Kan ada Jina Mata di. Ya. Saya kira SK itu 2020-2021 yang Oke ya. Kasih. Iya, karena 2022 belum keluar. Kemudian yang terakhir Pak
Halo? Iya, silakan Pak. SK yang saya kasih masuk, SK awal di siaga, ya siaga itu 2017 itu SK Pemkot. Sedangkan yang di Dapodik itu SK 2009, SK sekolah. Jadi yang manakah saya kasih masuk kembali? SK sekolah itu 2009 atau SK 2017 SK Pemkot? Yang mana paling duluan Bapak? Ke awal. Yang mana paling duluan? Ya, 2009. Nah, itu ya kasih masuk. 2009. Iya. Kasih. Oke Pak ya. Assalamualaikum. Nah, jadi Bapak Ibu harus jeli dulu juga. Jangan bayangkan 80 orang Pak, SK-nya saya harus tahu semua apa masalahnya. Ya, jadi silakan Bapak Ibu yang menurutnya SK pertama dan terakhir dilampirkan. Ya, oke, sudah cukup untuk terkait SK. Ya Pak, sudah cukup. Oke, sudah cukup. Cukup. Oke, kita pindah ke tema yang lain. Saya Pak. Masih ada selain SK? Pak, izin. Ya, SK pembagian tugas. Pak. Izin Tabe. Tabe Pak, selain SK. Selain SK silakan. Pembagian tugas saya Pak, SK pembagian tugas. Mohon Selain SK Pak. Izin. Iya. Ibu Marlina, silakan Ibu Marlina. Iya Pak, saya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mau bertanya Pak, yang upload berkasnya itu besok diupload ya Pak? Iya, jadi penguploadan berkas, ya penguploadan berkas Bapak Ibu bisa mulai besok sampai Senin depan. Kalau Ibu bisanya di hari Senin terakhir minggu depan, tidak masalah. Yang jelasnya tidak lewat dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Jadi Bapak Ibu, terakhir penguploadan dan pengumpulan berkas paling lambat hari Senin di jam 15 atau jam 3. Oke. Iya, Pak. Bagaimana Ibu? Terima kasih banyak Pak. Oke, iya. Oke, Iya. terima kasih. Selanjutnya, Pak. masih ada selain SK? Saya Pak. Selain SK Pak. Selain SK Pak. Ya, Pak Mahmud. Ya, masih ada selain SK. Selain SK Pak. Pembagian tugas. Pembagian tugas, Pak, izin. Rismawati, Pak. Oke. Selain SK Pak. Selain SK, Pak Hasmani. Ya Pak. Ya Pak, begini Pak. Kalau upload ini Pak, status, masalah status Pak, masalahnya baru pengantin baru, masalahnya di ini di siaga masih bujang Pak. Oke. Status. Tidak ada masalah Pak, silakan diisi status terakhir. Tidak ada hubungannya dengan siaga dan yang lainnya. Silakan diisi status terakhir. Ya. KTP Pak, tidak bermasalah. Tidak masalah Pak. Ya, tidak masalah. Baru tahu Iya, kasih upload dulu. Oke, masih ada selain berhubungan dengan SK sama pembagian tugas, selain itu masih ada? Pembagian tugas, Pak. Pembagian tugas, Pak. Iya, pembagian tugas. Ada. Silakan. Ya, ya. Terima kasih. Silakan Ibu Risma. Pak, yang saya ingin tanyakan, ya, saya punya tambahan di sekolah lain, Pak. Oke, jika ada apakah kelas pembagian tambahan tugas itu saya upload dua-duanya? Apa? Ya. Oke, di Ibu. non satmingkal ada non satmingkal. Oke, jika ada 2 jam mengajarnya di sekolah yang berbeda, apakah kalau digabung kedua sekolah itu baru cukup 24 jam, itu boleh diupload. Tapi kalau cukup 24 jam, cukup 1 saja. Bagaimana Ibu Risma? Oke, saya kira sudah terjawab. Ya, ya. Jadi
ini tentang pembagian tugas saja Pak. Di kalau Ya. misalnya kalau SK pengangkatannya tidak usah pakai yang non submingkal Pak. Cukup di Cukup satu induk. saja. Ya, cukup induk. Ya, cukup induk saja. Ya. Oh iya. Oke. Oh iya, makasih Pak. Oke. Oke, masih ada selain itu? Mau bertanya, Pak. Bertanya yang lain jangan terus. ada. Masih Oke. Masalah itu masih ada. Masih ada? Ya, iya Pak. Betul. Pak. Ya. Ada Pak. Silakan raise hand karena saya tidak bisa melihat. Silakan raise hand. Silakan raise hand yang mau bertanya. Oke, Pak Satria. Saya Pak, kemarin nih. Dikasih tambahan penuh. Oke, Pak Satria. Pak, mengenai tugas untuk upload ya untuk SK pembagian tugas, apakah dilampirkan? Dilampirkan apanya, Ibu? Untuk pembagian tugas, apakah rosternya juga dilampirkan? Boleh dilampirkan, Ibu. Jadi SK pembagian tugasnya Makasih, apa-apa Pak. di situ, Kemudian ada untuk rosternya, ada jamnya, silakan diupload. Apalagi, Bu? Ya, Pak. Kemudian masih ada untuk perkuliahan. Untuk perkuliahannya kapan mulai? Perkuliahannya mulai tanggal 13. Hari Rabu. Hari Rabu. Ada penundaan sepertinya karena saya di aplikasi itu tertulis. Nanti dikabari lagi Bu ya di grup ya. Nanti admin pusat kami yang mengirimkan itu. Oh, berarti tidak jadi besok, Pak. Ya, Jadi siap-siap besok, Pak, saja. jadi. Besok. Tunggu saja info selanjutnya Bapak Ibu ya. Iya, Tunggu saja info ya karena masih ribut pusat panitia nasional pusat. Iya, Pak. Masih ribut. Iya, Pak. Pak, Siap. mau bertanya juga masalah SK, Pak. Ya, Ibu Sumarni Bertanya masalah terakhir. SK. Halo. Iya, terima kasih atas kesempatan, Pak. Saya kan 2006 ya sudah mulai mengajar, kemudian mutasi 2019. Apakah itu Pak pengesahannya? Kan 2 SK. Pengesahannya di mana sekolah pertama itu yang mengesahkan kepala sekolahnya, Pak, atau satu saja kepala sekolah yang mengesahkan, bagaimana, Pak? Itu syaratnya, Bu. Pengesahan sekolah yang berkas sama, itu harus sekolah yang mengeluarkan itu. Harus ke pejabat di sekolah itu yang mengeluarkan. Kalau sudah diganti, yang jelasnya itu stempel di sekolah itu yang mengeluarkan. Berarti 2 yang mengesahkan, Pak, karena Iya, kan 2. pertama saya 2006 di sekolah lain, kemudian mutasi 2009. Oh, 2. Betul, Oh, betul. iya. 2. Oh iya, makasih banyak, Pak. Ya. Ya. Ya, semoga ada yang kasus seperti itu ya. Terjawab juga pertanyaan yang lain. Oke. Masih ada selain SK pembagian tugas, selain itu? Masih ada? Terakhir. Ya, Nengsi. Terakhir ini yang berkas fisiknya ini nanti Pak berapa lembar? Berapa lembar? Cukup 1 lembar, 1 rangkap saja. Oh iya, terus mengenai ijazah kan itu ijazah Pak kan biasa 3, maksudnya 3 itu di dalam ada akta, ada nilai. Apakah ijazahnya saja diambil 1? Jadi bagian ijazah itu ada namanya ijazah, ada transkrip, ada akta. Yang bagi menerima akta yang dikirim itu hanya ijazah. Baca di situ ijazahnya ya. Baca ijazahnya di situ, ijazah, hati-hati. Bapak Ibu mengirim akta 4, berarti kami meminta pengiriman ulang. Oh iya. Oke, ya. oke. Tulisannya ijazah, transkrip dan akta 4 tidak usah.
transkrip dan akta 4 tidak perlu dikirim, cukup ijazah. Ibu Ningsi ya. Izin Pak. Izin Pak. Izin Pak. Izin Pak. Terakhir Pak, terakhir. Oke, semua yang itu bertanya ijazah silakan dari ditulis Papua, di Pak. komentar. Ijazah dari Papua. Oke. Oke, cukup sudah. Dulu Pak, ini Oke, yang silakan. dari Papua dulu Pak ya. Oke. Itu kan legalisir yang harus legalisir, sedangkan saya kan SK saya di Papua yang SK pertamanya baru belum di legalisir. Bagaimana tuh Pak? Oke Bapak Ibu, kita kembali dan kita karena pindah jauh. ke pejabat kelas, penentuan pejabat kelas. Ya. Jadi Bapak Ibu, untuk sesi selanjutnya ini